pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wali Kota Banda Aceh tinjau WTP Tirta Daroy. Informasi lainnya, minat kunjungan situs sejarah di LG. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Manado FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Saling Muluk Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMBD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh ingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara akurat. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saaduddin Jamal meninjau langsung instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant WTP Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Daroy untuk memastikan ketersediaan air bersih menghadapi cuaca yang sulit diprediksi. Adapun saat ini di lokasi tersebut sedang dibangun instalasi pengolahan air berkapasitas 100 liter per detik sebagai upaya meningkatkan pasokan air bersih bagi warga. Eliza menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan air bersih untuk masyarakat. Hasil koordinasi, ini Pak Kepala PDAM mengatakan kalau saat ini Banda Aceh aman, masih aman, alhamdulillah. Ya kita harus pastikan air baku itu cukup dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini. Eliza juga turut mengunjungi Bendungan Karet Balai Wilayah Sungai BWS di bawah Kementerian Pekerjaan Umum kawasan Lambaru, Kabupaten Aceh Besar. Infrastruktur ini berguna untuk menahan air sungai, mencegah intrusi air laut, serta menyuplai air baku bagi PDAM Tirta Daroy maupun Tirta Montala. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, minat masyarakat mengunjungi situs sejarah khususnya di Aceh dinilai masih sangat kurang. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar. Minat masyarakat Aceh khususnya Kota Luksmawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mengunjungi situs-situs sejarah dinilai masih sangat kurang. Padahal sejumlah situs sejarah yang berada di wilayah tersebut kini menjadi perhatian dan objek penelitian para ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi. Tokoh masyarakat Kota Luksmawe Muhammad Nasir Ali mengatakan pada RRI situs sejarah yang ada di daerah tersebut hingga kini terus diteliti oleh para ilmuwan dan peneliti sejarah. Menurutnya sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Malikus Saleh dan Unimal ikut melakukan penelitian terhadap keberadaan dan nilai sejarah situs-situs tersebut.
Selain itu, peneliti dari perguruan tinggi dari luar Aceh juga datang langsung melakukan kajian. Beberapa informasi yang berkaitan dengan masalah situs sejarah untuk Kota Luk Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Kita lihat sementara ini rasa-rasanya agak menurun menyangkut masalah pandangan daripada masyarakat untuk mengunjungi situs sejarah. Tetapi perguruan tinggi baik negeri swasta maupun para peneliti, mereka itu adalah masalah utama menyangkut masalah situs sejarah itu. Baik yang menyangkut dengan masalah peninggalan purbakala, misalnya Tengku Syik di Paluh, Tengku Awi Getah dan tempat-tempat lain. Begitu juga menyangkut masalah di gedung sebagai Muhammad Nasir Ali menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mengenal dan mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di daerahnya. Ia mengharapkan situs sejarah bukan hanya menjadi bagian dari peninggalan masa lalu, akan tetapi juga memiliki nilai edukasi dan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai perjalanan sejarah Aceh. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan ikut menjaga keberadaan situs sejarah sekaligus meningkatkan minat untuk mengunjunginya. Dengan demikian, keberadaan situs sejarah tidak hanya menjadi objek penelitian para ilmuwan, tetapi juga dapat dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas daerah. Demikian, Muhammad Jafar melaporkan. Dari Luk Semawe, lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Pendengar, ibu rumah tangga di Aceh Barat mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan BLK Melabuh. Berikut laporan Irham Syah. Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan UPT di Balai Latihan Kerja Melabuh. Pelatihan yang berlangsung selama 33 hari tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang didanai melalui APBN tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis di bidang bakery sehingga mampu memasuki dunia kerja maupun membuka usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan. Instruktur Tata Boga Hamdani mengatakan materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada proses pembuatan roti, tetapi juga teknik dasar yang menjadi kunci menghasilkan produk berkualitas. Apalagi kita belajar kan, setiap tangan pasti walaupun resep sama, adonan satu, tapi tangan yang berbeda, maka hasil akan berbeda. Target sebenarnya, kalau keinginan para peserta ini kan biar bisa buat usaha mandiri, UMKM, ada penambahan untuk diri sendiri. Ini kan fokusnya ke bakery ya, roti banyak sih, roti manis, roti sobek, ada pizza mie, ada beberapa lah. Hamdani menyebutkan mayoritas peserta berasal dari kalangan ibu rumah tangga, lulusan sekolah, hingga pencari kerja yang ingin memiliki keterampilan sebagai bekal membuka usaha mikro di bidang kuliner. Salah seorang peserta, Sarifah Rahmawati, mengaku memperoleh banyak pengalaman baru selama mengikuti pelatihan. Ya, banyak ilmu yang belum pernah saya tahu. Di hari ini saya sudah tahu cara buat roti, cara menghias roti yang saya lihat kemarin cuma di toko roti, sekarang saya sudah bisa buat sendiri. Harapan saya setelah saya buat roti ini ada yang memberi bantuan bahan sebagai donatur untuk kami bisa buka usaha seperti kalori. Melalui pelatihan berbasis kompetensi tersebut, BLK Melabuh berharap lahir tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sekaligus mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru di sektor bakery di Aceh Barat dan sekitarnya. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Luk Semawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo.
Pendengar Dit Samapta Polda Aceh, supervisi ke Polres Bener Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personel. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Ditsamapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Bener Meriah. Kunjungan tim supervisi Ditsamapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Bener Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Bener Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin, serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cahai Dwi Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Melalui arahan dan evaluasi dari tim Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah menghadirkan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan di aula, tim supervisi melanjutkan kegiatan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Pemeriksaan meliputi kelengkapan perorangan hingga kendaraan operasional pasukan pengendali massa atau Dalmas. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, setelah menjalani seleksi selama 1 minggu, sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayo tahun 2026 Kabupaten Bener Meriah. Bupati Tagore menutup secara resmi. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Semangat muda jelinga. Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar resmi menutup pemilihan Bujang Berugayo tahun 2026. Tagore turut mengapresiasi kegiatan tersebut dalam upaya menjaga seni dan budaya Gayo di masa kini di tengah kemajuan teknologi. Sebagai duta wisata, ia berharap para generasi muda mampu menjadi bagian dari program pemerintah daerah dalam membangun sektor wisata maupun menjaga khasanah budaya daerah. Republik ini terjadi karena kumpulan dari budaya-budaya. Maka ada Indonesia. Dengan kalian mempertahankan adat dan budaya Gayo, berarti kalian mempertahankan kekayaan, kebinekaan. Jadi kalian terus pertahankan adat, budaya, dan belajar. Selain itu, Bupati juga menyebut Kanun Majelis Adat Gayo telah disahkan sebelumnya, sehingga ia berharap pemilihan Bujang dan Berugayo dapat menjadi bagian dari adat Gayo. Sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayo tersebut, setelah menjalani seleksi sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Bupati Bener Meriah dorong percepatan perbaikan irigasi dan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya kembali disampaikan Bambang Syaputra. Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri fokus group discussion, FGD, dan diseminasi publik yang membahas penanganan sektor pertanian dan irigasi terdampak bencana di Aceh di salah satu hotel di kota Banda Aceh. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh dihadiri Kepala Pusku Wilayah Satgas PRR, perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, unsur pemerintah daerah dari wilayah terdampak bencana, serta akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala, Universitas Maliku Saleh, dan Universitas Samudra. FGD yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas PRR Aceh tersebut membahas perumusan kebutuhan sektor pertanian dan irigasi pasca bencana. Langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan pasokan air, menggerakkan kembali aktivitas tanam petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Bener Meriah memaparkan kondisi kerusakan lahan pertanian dan jaringan irigasi di wilayahnya. Ia menegaskan kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dan penanganan segera, terlebih intensitas hujan di Kabupaten Bener Meriah masih cukup tinggi. Selain persoalan lahan dan irigasi, Bupati juga mempertanyakan langkah penanganan sungai dan anak sungai di Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya, penanganan terhadap aliran sungai perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir kembali terjadi, terutama di tengah tingginya intensitas hujan. Di sektor irigasi terdapat 31 daerah irigasi dengan total cakupan luas mencapai 981 hektar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 titik atau sekitar 64,5% mengalami kerusakan berat, sementara 5 titik atau sekitar
sebanyak 16,1% mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas lahan sawah di Kabupaten Bener Meriah. Bupati berharap hasil FGD tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang konkret, terutama untuk memperbaiki jaringan irigasi, menangani sungai dan anak sungai, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwel 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh. Padaku